Perubahan. Semua yang bergerak pasti berubah. Berubah itu udah jadi hukum alam. Muda jadi tua, baru jadi usang, hidup jadi mati. Kalau perubahan itu instan dan enak, pasti banyak yang mau. Tapi kalau perubahan itu lama dan sakit, apa kita siap menerima itu semua? Pokoknya, apapun itu, gak ada yang harus kita takutkan dari yang namanya perubahan. Cukup pikirin satu hal aja. Kita berubah jadi apa? Jadi baik atau jadi buruk? Ya udah selesai hidup lu gitu loh, udah kelar. Kalau neraka, Mas? Hah? Neraka. Kalau neraka itu ya buat saya tuh Wujud nggak sih sebenarnya? Ada nggak sih? Yakin nggak, percaya nggak bahwa neraka tuh ada? Nah ini Mas, ngomong rasionalisasi Allah tadi ya. Ini sekarang merasionalisasikan neraka, surga. Menurut antum gimana? jadi gini, Kan itu efeknya soal ke hidup kita nanti. saya ini kan nggak pernah sekolah agama. Kalau mau jelasin kayak gini tuh bingung. Tapi ini kan rasionalnya gitu. Saya itu nggak pernah sekolah agama. Terus terang saya nggak pernah sekolah agama ya. Sekolah saya cuma SD Mulia 6 tahun, itu aja udah. Selebihnya saya belajar sama guru saya Habib Faiz Al-Mudor. Itu aja selebihnya. Jadi kalau menurut hemat saya, agama itu ini pernah aku ngomongin di Daniel Mananta ya. Jadi agama itu adalah metode bahasa Inggrisnya metode, bahasa Jawanya aku nggak tahu apa metode itu ya. Yang jelas metode itu kan bahasa Inggris. Bahasa Arabnya aku nggak tahu apa itu. Toriko. Bukan, lalu kan jalan. Toriko itu metode juga bisa maknanya. Gitu. Jadi gini. Atorik itu jalan atau metode cara. Ah ya, gini. Tapi kurang mengerucut. Kurang mengerucut. Metode itu gini. Kalau di bahasa Inggris tarekat itu path. PATH. Kan ada tuh. Pet. Nah, itu tarekat tuh. Path itu kan. Kalau ini metode. Jadi gini. Soal neraka itu metodenya untuk anak TK, SD, SMP, SMA ya nggak sama metodenya untuk pada mereka yang sudah lulus SMA gitu. Cuman di dalam kurikulum pesantren maupun kurikulum nasional itu kan metodenya nggak berubah. Metodenya tidak ada stages. Jadi semua sama. Iya, itu yang menjadi masalah kita bersama. Itu yang harus, sebenarnya bukan masalah sih. Ini hanya masalah orang yang tidak beranjak dewasa aja. Harusnya ketika dia lulus SMA, dia mencari sendiri tuh metodenya kepada guru-guru yang lebih pintar kan. Karena selama dia SD, TK, SD, SMP, SMA, belajarnya kan sama guru agama SMA. Harusnya ketika dia lulus SMA, dia belajar cari guru yang lebih pintar lagi. Tapi itu kan tidak terjadi pada 99% orang Muslim Indonesia. Jadi sehingga pengetahuan 99% Muslim Indonesia metodenya metode TK sampai SMA itu. Makanya pengetahuan soal neraka, surga, bahkan kematian itu ya metodenya yang SD itu yang diberikan itu gitu loh. Agama itu sebenarnya metode. Maka di dalam tarekat kan ada hukum besi yang harus belajar sama guru tarekat kan gitu. Ya, sekarang nggak ada masalah sih ketika metode itu berguna untuk maslahat yang lebih besar. Nggak ada masalah itu. Ketika metode itu berguna ya. Tapi untuk orang-orang yang lebih kritis ya harus dirubah metodenya juga. Gitu. Artinya neraka dan surga itu nggak fix, dia bisa berubah. Ya tergantung gurunya.
Tergantung gurunya, dan itu tergantung dari pencapaian makna terdalam dari sebuah ayat. Kan ayat kan ada redaksi, ada tafsir, ada makna terdalamnya ini apa sih sebenarnya. Kayak misalnya laguku satu misalnya. Kalau anak-anak SD, SMP, SMA taunya lagu itu cinta kan. Tak ada yang lain selain dirimu ya kan. Tapi orang yang punya wawasan soal tasawuf, orang yang punya wawasan soal keagamaan, dia tahu oh ini lagu ini buat Tuhan. Sama lah seperti baca teks Al-Quran, teksnya seperti ini. Tapi orang yang dengan wawasan yang luas lagi, dia tahu oh ini maknanya ini. Tapi itu kan bersifat private, nggak bisa digeneralisasikan. Aku dapatnya ini loh. Kok kamu dapatnya itu sih gitu, dan itu kan nggak bisa dipertentangkan. Akhirnya menjadi sebuah ranah private. Aku dapatnya ini, ya udah ini yang aku yang dapatkan. Kalau itu kontroversial ya aku nggak mungkin ceritakan kepada orang-orang karena bakal jadi kontroversial kan, ya kan? Itu. Kalau buat saya ini ya, surga itu ketika kita mati dan kita menaklukkan waktu dan menaklukkan ruang dan waktu dan bepergian bersama kecepatan cahaya. Buat aku itu surga itu. Buat saya ya. Saya pribadi sampai umur 48 ini, nggak tahu nanti umur 50 seperti apa. Ini sebenarnya nggak pernah aku ngomongin ke siapa-siapa nih. Masya Allah, jadi tag nih. Menaklukkan ruang dan waktu. Menaklukkan ruang dan waktu ya. Dengan Cahaya, kecepatan cahaya. habis itu bikin lagu, Mas. Iya, bagus juga itu. Tapi kan belum jadi gini, kalau aku jadi guru agama untuk anak-anak pasca sarjana S3 gitu, aku jelasinnya kepada anak S3 itu. Surga itu Berarti gini, Mas. Berarti surga neraka itu yang digambarkan Quran nggak nyata. kata siapa? Nah, itu Belum kan tentu. karena dia cahaya dan Ada kan berapa banyak dalam kitab-kitab sufi bahwa Allah itu adalah cahaya di atas cahaya. Ya kan? nurun ala nurin. Iya. Nah, kalau kita sudah bersama kecepatan cahaya, itu surga udah. Ketika kita bersama kecepatan cahaya dalam teori sains itu ya udah selesai. Selesai hidup lu gitu loh udah. Udah kelar. Udah kelar. Kalau neraka, Mas? Hah? Neraka. Kalau neraka itu ya buat saya itu Wujud nggak sih sebenarnya? Ada nggak sih? Yakin nggak, percaya nggak bahwa neraka itu ada? Gitu. ada dong pasti ada, tapi itu kan berupa perasaan yang Atau supaya sebenarnya neraka itu cuma nakut-nakutin orang aja gitu. Kan banyak orang, wah neraka tuh nggak ada, itu supaya kamu berbuat baik gitu. Gimana, Mas? Ini pertanyaan saya agak dalam. Kan banyak gitu, Mas. Enggak, Ustaz, neraka itu nggak ada. Neraka itu supaya orang berbuat baik aja, ditakut-takutin, dibakar. Siksa neraka paling ringan itu seperti orang menginjak lantai otaknya mendidih. Neraka nggak ada. kalau saya ya, semua itu kembali kepada alam pikirannya. Allah itu kan bagaimana sang kamu. Ya, prasangka hambanya. Ketika kamu percaya bahwa neraka itu adalah api yang panas, ketika kamu buat salah kamu mendapatkan api neraka, ketika kamu mati ya itu yang kamu dapatkan. Allah itu bagaimana sang kamu. Jadi kalau dia percaya itu ya nggak apa-apa. Dia percaya bahwa neraka itu memang ada, ya nggak apa-apa. Itu yang akan kamu dapatkan. Karena Allah bagaimana sang kamu. Kalau sangka saya, surga itu bersama kecepatan cahaya. Dan buat saya itu, waduh nggak selesai-selesai itu. Nggak selesai-selesai itu. Karena buat saya surga ya, it's not about sex, Ya. it's not about bidadari. Iya. Ya kan? Jadi Dari itu. ya itu kadang-kadang gini, kalau seorang ustadz jelasin kepada saya bahwa surga itu 7 bidadari menyambut, buat saya kurang menarik. Mungkin buat supir saya, wah seneng banget ya punya 7 bidadari wangi gitu kan. Kalau buat saya nggak menarik. Udah nggak aneh. Buat saya surga itu adalah bersama kecepatan cahaya. Nur ala nurin ya. Cahaya di atas cahaya.
Dan itu ada hubungannya gitu loh. Nah masalahnya Mas, neraka itu kalau dipersepsikan tergantung persepsi kita, sedangkan Islam mengatakan orang kafir itu masuk neraka. Ya itu tadi ya, kalau saya sih itu metode. Jadi gini, aku pernah makanya itu tadi, kalau ini kan kita kan bicara soal fikih, ketika dipertanyakan kepada saya sebagai orang yang berpaham tasawuf kan. Kalau saya mengutip salah satu guru saya imajiner ya, saya jarang ketemu, tapi saya anggap itu guru saya imajiner, yaitu Cak Nun. Cak Nun tuh guru imajiner saya. Ainun Najib, ya. Buat saya dia orang yang melampaui umurnya sebenarnya. Orang lain tuh mungkin bisa seperti Cak Nun tuh mungkin 150 tahun, 200 tahun hidup baru bisa kayak dia. Dia melampaui itu, mengalami yang namanya leap of intellectuality, sangat lompatan intelektual yang sangat tinggi gitu loh. Nah, aku pernah mengutip pernah mendengar salah satu quote-nya ya. Quote-nya kontroversial. Ya, bahwa Allah sendiri itu tidak tunduk pada kalimat-kalimatnya. Gitu. Itu memang kontroversial. Tapi menurut aku sedang memikirkan itu. Soal-soal yang tadi yang dibicarakan soal orang kafir masuk neraka dan lain-lain. Kalau menurut Habibku memang beda meskipun semuanya meskipun semuanya nanti misalnya masuk surga, tapi beda surganya. Meskipun orang kafir ini nggak disiksa, tapi beda posisinya sama mereka yang muslim. Itu menurut Habibku ya. Kan semuanya kan tergantung. Kayak misalnya ada orang hidup di Cipinang itu bisa jadi neraka loh. Ya, atau di rumahnya neraka. Ya kan? Jadi neraka itu kan tergantung pendapat pribadi kita. Ada orang yang di penjara, teman-temanku nih, ngelihat aku di penjara tuh kalau misalnya bayangin dia kalau aku udah nangis gak karu-karuan udah. Tapi bagi antum itu surga. Bagi aku biasa aja gitu loh. Kirain surga. Bagi aku biasa aja. Kalau kita bilang surga ya nggak mungkin lah. Gimana jauh dari istri surga di mana? Nggak ada bidadari di sana. Ada bidadara semua. Ada bidadara semua. Jadi misalnya nih orang ngelihat hidup saya di sini misalnya, orang lain mungkin ngelihat seperti surga. Tapi mungkin Donald Trump mungkin ngelihat, dan ini kok bisa sih rumah tinggal kecil gitu, ya kan? Itu kan tergantung persepsi kita soal kenikmatan itu sendiri. Makanya menurut Habib saya surga atau neraka memang posisinya beda antara muslim dan yang bukan muslim. Gitu. Ya bagi kita mungkin mereka itu dari neraka. Bagi kita ya mereka itu dari neraka yang non muslim ya. Tapi mungkin buat mereka ya biasa-biasa aja, mungkin beda level aja. Yang pasti muslim levelnya lebih tinggi posisinya gitu. Nah, merasionalkan ini gimana, Mas? Kalau tadi kan Allah tuh cahaya, surga tadi cahaya. Kalau merasionalkan bahwa neraka itu rasional, masuk akal, logik, bisa dibuktikan secara akal gitu. Bisa. Gimana? Bisa. Jadi saya punya persepsi sendiri soal alam malakut ya. Gitu. Alam gaib ya. Jadi memang yang pendapat saya ya neraka itu di next life itu, saya itu termasuk orang yang percaya dalam bahasa Inggrisnya itu reincarnation. Jadi saya percaya ada sebuah ayat, tidak ingatkah kamu, aku hidupkan kamu, aku matikan kamu, dan aku bangkitkan kamu. Al-Baqarah 28. Iya. Itu juga buat saya itu kisi-kisi sebenarnya.
Aku belum paham sih soal asbabun nuzulnya ya. Tapi mungkin ada asbabun nuzulnya. Yang kita tahu kan Al-Quran itu kan 30% ayat yang ada asbabun nuzulnya, benar nggak? Nggak semua. Ya kan? Itu ayat itu menurut aku ayat-ayat yang cukup visioner menurut aku. Betul. Saya nggak yakin apa itu ayat seperti itu ada di Injil. Jadi kelebihan Al-Quran itu Dahsyat, Mas, gitu. kelebihan Al-Quran itu dia bisa dibaca oleh siapa saja. Seperti musik Dewa 19. Orang dengan selera musik yang jelek bisa nikmatin musik Dewa 19. Orang dengan selera musik yang tinggi bisa dengerin musik Dewa 19. Nah, menurut aku Al-Quran juga seperti itu. Orang dengan kapasitas intelektual rendah pun dia merasa memahami. Iya. Baca Al-Quran senang. Dari mulai level Bilal sampai level Abu Sofyan. Iya. Sayyidina Ali lah. Wah, iya. Bukan Abu Sofyan. Abu Sofyan. Sayyidina Ali lah. Ali. Orang yang paling intelek itu menurut saya di Muslim. paling cerdas. Ya, Sayyidina Ali. Jadi apa yang dibaca Bilal sama apa yang dibaca Sayyidina Ali pasti berbeda. Deep meaning yang dia dapat ya. Oh ini ayat ini sebenarnya gini. Jadi maka dari itu tidak ada tafsir yang baku. Misalnya sekarang kita tafsirnya ngikutin siapa sekarang? Ibnu Katsir. Misalnya. Tahun berapa Ibnu Katsir lahir? Ya. Tahun berapa? 1200 atau Dia itu 1100? setelah Imam Syafi'i. Oh iya 1100, 1000 tahun 1000-an. Masih di Baghdad. Nah menurut saya tafsir yang lumayan yang nggak kalah sama Ibnu Katsir menurut aku itu tafsir Quraisy Shihab. Kecuali Al-Maidah 51 ya. Itu namanya manusia. Sama tafsir jilbab gimana, Mas? Ya, makanya namanya manusia. Quraisy Shihab kan bukan manusia yang bukan malaikat. Iya. Ketika beliau menafsirkan, ya pasti 5% ada yang miss. Kalau 100% benar semua dia bukan manusia, dia malaikat. Ya kan? Nah, menurut saya Quraisy Shihab itu dalam menafsirkan Al-Qur'an itu menurut saya sebenarnya cukup berbobot sebenarnya. Aku nggak tahu kenapa soal Al-Maidah itu berbeda. Sebenarnya aku bisa berdebat dengan Quraisy Shihab soal Al-Maidah 51 itu sebenarnya. Next time kapan-kapan kalau ketemu, ya usia aku kan udah 40 tahun ke atas. Udah berani mulai mendebat gitu kan. Kalau dulu kan enggak. Tapi tetap cium tangan kalau ketemu. Ya kan? Jadi soal tafsir tadi itu 100 tahun ke depan mungkin udah ada tafsir-tafsir baru lagi udah dengan redaksi yang sama loh ya. Dengan redaksi yang sama. Tafsirnya mungkin berubah lagi karena itulah hebatnya Al-Qur'an. Nanti tafsir teksnya itu dengan tafsirnya itu relevan dengan keadaan dunia 200 tahun, 300, 400, 500 tahun lagi. Relevan tafsirnya. Padahal orang dulu menganggapnya tafsirnya ini, ternyata ini tafsirnya ini ternyata ini. Perkembangan terbaru pemikiran. Iya. Mas, yang menarik tadi reinkarnasi maksudnya gimana? Ya. Ada reinkarnasi. Saya percaya reinkarnasi. Gimana tuh konsepnya? Ya, jadi ketika nggak seperti orang Hindu ya. Kalau orang Hindu kan dia meninggal bisa jadi binatang Ya, gitu. Kalau jadi anjing, jadi ular. ya kalau manusia tetap jadi manusia. Makanya dikembalikan alam dunia lagi atau di sana? di alam dunia. Oh. Di alam dunia. Sekarang gini ya. Wah. Ini menarik nih. Sekarang gini. Gimana? Bayangkan 1000 tahun yang lalu Ya. di Pulau Jawa. 1000 tahun lalu. Di Pulau Jawa. Ya. Bayangin di Pulau Jawa ya. Ada seorang syekh, entah kita syekh sebut namanya syekh siapa, Syekh Fulan ya. Wali besar di Pulau Jawa. Tahun 1000. Tahun 1020. Ya. 1000 tahun yang lalu. Dia berbicara, muridnya tanya, "Ya Syekh, ya kisana. Apa yang kamu tanyakan? Surga itu seperti apa?" Surga itu menurut Al-Qur'an adalah sesuatu tempat, suatu keadaan yang tidak pernah terbesit di hatimu, tidak pernah terlihat di matamu. Iya. Sahih. Ya, itu hadis. 1000 tahun yang lalu. Ketika Syekh itu sama muridnya itu hadir di sini, benar nggak itu? Keadaan seperti ini tidak pernah terbesit olehnya. Ya nggak? Nggak pernah itu ada kamera, ada lampu, ada kopi yang enak nih. Di zaman 1000 itu. Zaman 1000 tahun yang lalu. Katanya Syekh Ada 19. Syekh itu ngomong,
nanti ya ke sana, kita nanti kepingin kopi, kita belum berpikir, udah datang kopinya, loh kopinya udah datang. Ya. Itu baru 1000 tahun loh, Ya. belum 2000 tahun loh. Nah terus yang reinkarnasinya? Ya bisa saja ketika orang itu 1000 tahun yang lalu dia meninggal, si murid itu meninggal, Ya. dia langsung masuk ke rahim orang yang lahirnya sekarang. Dia lahir di dalam keluarga yang berada, dalam keluarga itu. Menurut saya itu surga. Entah kelas 100, entah kelas 99, entah Ekonomi. kan semua surga kan ada tahapnya kan. Kan kita kan diceritain dulu waktu SD ya, surga itu ada tahapnya. Ada surga yang di empera, ada yang surga yang beneran, ya kan. Sampai ke paling firdaus paling tinggi. Ada yang cuman di tamannya doang, nggak sampai ke dalamnya. Neraka pun juga kan, ada yang kerak neraka, ada yang. Jadi ya menurut saya yang Kisanak yang muridnya Syekh itu tadi, begitu dia lahir menjadi Al-Ghazali misalnya sekarang ya kan, ya hidupnya kan surga, enak gitu. Nggak seperti zaman dulu, kemana-mana naik kuda, kemana-mana jalan, sekarang ini kemana-mana cepet, semuanya serba modern. Dulu Beda lagi ya. Ya itu pendapatku yang belum tentu benar. Iya. Tapi Wallahu alam Iya. bisawab. Betul. Tapi berarti kalau itu reinkarnasi yang Mas maksud bertentangan dengan Al-Baqarah 28 tadi. Misalnya? Yang tadi itu, yang antum bilang, ini saya jelasin ayatnya ya. Al-Baqarah 28 tuh Allah tuh bilang begini, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimana kamu kok bisa durhaka kepada Allah? Padahal dulu kamu itu mati. Maksudnya mati itu kita dalam rahim ibu, Ya. mati. Terus aku hidupkan. Iya, kemudian dihidupkan, gitu kan. Ini ayat benar, visioner tuh benar. Kemudian dihidupkan. Nah, ini sekarang nih kita hidup. Summa yumitukum, kemudian dimatikan lagi. Besok kita meninggal. Uje sahabat saya udah wafat. Ustadz Arifin Ilham udah wafat. Ya kan? Nanti sebentar lagi ada tulisan Ahmad Dhani wafat. Ya kan gitu kan? Fatih Karim wafat. Tapi apa kata Allah? Nggak selesai. Summa yuhyikum, hidup lagi. Jadi dari kematian itu ada kehidupan. Dan Allah bilang ayat itu summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kemudian dihidupkan dan pulang semuanya kepadaku dalam kondisi hidup selamanya. Jadi ternyata alam keabadian itu ada. Ada. Nah, itulah kehidupan yang selamanya. Ada. Nah, jadi alam keabadian itulah yang tidak ada kematian itu. Ada. Tapi bukan reinkarnasi. Memang menurut saya kan jadi gini. Apa yang saya bilang yang tadi Syekh tadi punya murid hidup sekarang Al-Ghazali. Ya. Itu belum selesai. Memang ini belum sampai pada itu yang mungkin yang disebut dalam alam kubur tadi itu. Iya. Jadi belum pada next yang dimaksud tadi yang alam keabadian tadi itu belum. Karena dia masih bisa mati lagi kan. Si Al-Ghazali yang tadi yang dulunya 1000 tahun yang lalu hidup, dia masih bisa mati lagi. Dan mungkin dia hidup lagi nanti di 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan dengan sesuatu yang kita tidak pernah bayangkan. Intinya surga itu tidak pernah terbesit di hati, tidak pernah dilihat oleh mata. Bayangin aja, dulu zaman aku SMP aja tahun 88, nggak pernah pikiran ada alat kayak gini nih. Nggak pernah terbesit di hati. Nggak pernah video call kita. Nggak pernah. Kita bisa video callan sama orang gitu kan, nggak pernah terbesit. Artinya kita sekarang hidup udah surga dong. Ya itu tergantung apa perasaannya manusia masing-masing gitu. Kalau buat saya, Ya. ini surga saya. Surga dunia atau surga yang sesungguhnya? Ya antara surga dunia dan itu kan menurut saya surga itu kan macam-macam levelnya. Menurut saya ini surga ya mungkin yang level yang ke 98, mungkin nanti level 97, mungkin nanti level tergantung amal perbuatan kan, yang disebut alam kubur tadi itu.